kasih kepada dosen pengampu Bapak Hakul Yakin selaku pengampu matkul studi Al-Quran dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kenalkan, saya Rofiatul Jannah selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi studi Al-Quran tentang Ijazul Quran. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Wardah, ada Rizka, dan ada Salman. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama yang oleh Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Wardah Isabella Putri. Saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian Ijazul Quran. Pengertian Ijazul Quran terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara terminologi dan internologi. Secara terminologi, Ijazul Quran berarti kemujizatan Al-Quran, yaitu berupa keunikan dan keistimewaan. Mujizat Al-Quran meliputi berbagai aspek, antara lain seperti keindahan bahasa, konsistensi makna, kedalaman makna, keterjangkauan oleh semua bahasa, berita gaib, dan prediksi masa depan. Sedangkan secara internologi, Ijazul Quran mengacu pada makna kemujizatan Al-Quran dalam dimensi internal atau esensialnya, yaitu aspek-aspek yang membuat Al-Quran unik dan menakjubkan dari dalam dirinya sendiri, baik secara struktural maupun substansialnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mengetahui materi selanjutnya, jangan skip videonya ya. Terima kasih. Selanjutnya pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Al-Farisi. Pendapat ulama yang mengenai Ijazul Quran. Yang pertama itu Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa keajaiban bahasa dan isi Al-Quran adalah bukti kebenaran wahyu Allah, dan bahwa hanya kebenaran wahyu, hanya Allah lah yang mampu menciptakan kitab suci yang sedemikian sempurna. Yang kedua, Imam Ibnu Hazm pengakuan terhadap keajaiban Al-Quran dan dalam hal ketepatan berprediksi, kemudahan dipahami, dan kekuatan bahasa yang menjadi tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, Mas Asyuyuti, beliau juga menyatakan bahwa melalui memahami Ijazul Quran, umat Islam dapat memperkuat keyakinan mereka terhadap keabsahan dan kebenaran Al-Quran. Yang keempat, Imam Ar-Razi, beliau juga menyatakan bahwa melalui memahami umat Islam dapat memperkuat keyakinan mereka terhadap keabsahan dan kebenaran Al-Quran. Selanjutnya pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Rofiatul Jannah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang kadar kemukjizatan. Yang pertama, aspek bahasa tidak dapat ditiru dan mudah dipahami. Selain itu, bahasa dalam Al-Quran merupakan bahasa yang paling indah tatanannya. Yang kedua, aspek ilmiah. Terdapat teori-teori mengenai alam semesta. Yang ketiga, aspek sejarah. Mengandung informasi sejarah umat terdahulu dan fakta unik mengenai kejadian masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan, dan pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Rizka Asyura, kami persilahkan. Saya sebagai moderator, dari awal sampai akhir ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Siti Rizka Asyura yang akan membawakan materi ketiga. Berikut contoh-contoh Ijazul Quran. Pertama,
proses terjadinya hujan, yaitu salah satunya di dalam surah Az-Zukhruf ayat 11 yang artinya yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus, seperti itulah kami akan dikeluarkan atau dari kubur. Yang kedua, proses perkembangan janin dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama di ayat 12 artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, yang kedua di ayat 13, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, yang terakhir di surah Al-Mu'minun yang ayat ke-14 yang artinya kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, berikut contoh yang ketiga dalam Ijazul Quran tentang perputaran planet pada matahari, yang ini disebut dengan orbit. Salah satunya yang paling fenomenal yaitu terdapat di surah Yasin ayat 38 yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.